Analisis korelasi parsial itu tidak jauh berbeda dengan analisis korelasi sederhana. Hanya saja pada analisis korelasi parsial itu paling tidak ada 3 variabel. Variabel X, variabel Y, dan ada satu variabel lagi yang digunakan sebagai variabel kontrol. Variabel kontrol itu apa? Variabel kontrol itu untuk melihat apakah hubungan antara variabel X dan variabel Y itu benar-benar murni di antara keduanya atau dipengaruhi variabel-variabel yang lain. Jadi analisis korelasi parsial itu lebih realistis. Jadi kalau analisis korelasi sederhana itu merupakan sebuah konstruk teoritis. Sementara kalau analisis korelasi parsial itu cenderung realistis. Maksudnya seperti apa? Maksudnya adalah di dalam sebuah permasalahan ya. Jadi variabel Y itu dipengaruhi oleh banyak variabel sebenarnya. Tidak hanya dipengaruhi oleh tidak hanya berhubungan dengan satu variabel X. Sebenarnya ada banyak variabel yang terlibat pada variabel Y. Nah, terus kemudian ketika kita membuat sebuah penelitian antara variabel X dan variabel Y, itu sebenarnya juga ada variabel-variabel lain yang berpengaruh. Nah, untuk memahami lebih lanjut, kita langsung aja filenya ini sudah saya lampirkan di e-learning. Jadi ada format yang Excel dan ada format yang Jamovi. Nah, di sini ada 4 variabel. Variabel kecerdasan, prestasi belajar, tingkat stres, dan motivasi. Variabel X pada data ini adalah kecerdasan, kemudian variabel Y-nya itu adalah prestasi. Jadi, untuk melakukan analisis korelasi parsial, caranya sama ya, untuk korelasi di bagian regresi, kemudian partial correlation. Oke. Nah, berbeda dengan analisis korelasi sederhana. Kalau analisis korelasi sederhana cuma ada satu kolom di bagian sini ya, di bagian variabel sini. Sementara kalau yang parsial itu ada 2, variabel dan variabel kontrol variabel. Nah, kita masukkan variabel yang menjadi variabel X dan variabel Y penelitian kita. Di sini kita akan mencoba dengan kecerdasan dan prestasi belajar. Jadi X-nya kecerdasan dan Y-nya prestasi belajar. Di kolom sebelah kanan kita sudah lihat ya, langsung ada hasilnya. Ya, hasilnya ini seperti apa? Hasilnya bagaimana nih? Dengan hasil seperti ini artinya hasilnya apa? Ya. Ini hasilnya artinya ada hubungan yang sangat signifikan ya. Kita lihat p-value-nya ya. Di bawah 0,01 artinya sangat signifikan. Ada hubungan yang sangat signifikan antara variabel X dan variabel Y. Kemudian persen R-nya 0,7 termasuk kategori kuat ya. Jadi ada hubungan positif yang kuat. Ada hubungan positif yang sangat signifikan antara variabel X dan variabel Y. Dengan R sama dengan 0,766 P lebih kecil dari 0,01. Nah, seperti ini hubungan antara variabel X dan variabel Y. Lalu bagaimana jika ada variabel yang mengontrol? Jadi di sini saya mau masukkan satu variabel tingkat stres yang
kita jadikan sebagai variabel kontrol. Nah, setelah variabel tingkat stres kita masukkan, lihat nih perubahannya. Ya, hubungannya ternyata tidak ada hubungan. Kita lihat p-value-nya. P-value-nya di atas 0,05. Artinya tidak ada hubungan antara variabel X dan variabel Y. Jadi hubungan sebelumnya ya, hubungan kecerdasan dan prestasi belajar yang sebelumnya sangat signifikan dan positif, hubungan positif, kuat, sangat signifikan, itu setelah ada variabel kontrolnya, setelah ada tingkat stresnya, ternyata dia itu tidak ada hubungan. Artinya prestasi belajar. Jadi di antara kecerdasan dan prestasi belajar itu hubungannya tidak murni antara dua variabel ini, tapi lebih banyak ada peran dari tingkat stres. Karena begitu tingkat stres ini kita kontrol, ternyata kecerdasan dan prestasi belajar ini tidak ada hubungannya. Kita bisa menggunakan dua variabel kontrol. Motivasi saya masukkan lagi. Nah, setelah motivasi saya masukkan, sama saja. Hasilnya, jadi teman-teman perhatikan angkanya, perhatikan R-nya. Ketika ada satu variabel kontrol, ketika variabel kontrolnya cuma satu, tingkat stres, R-nya 0,4. Ya, ini termasuk hubungan yang lemah. Begitu motivasi kita masukkan, dia menurun 0,154. Hubungannya makin menurun hubungannya. Ya, hubungannya makin menurun. Itu artinya peran antara kecerdasan dan prestasi belajar itu lebih banyak dipengaruhi oleh variabel-variabel yang lain. Analoginya seperti ini, ada Mas X dan Mbak Y. Mas X dan Mbak Y. Nah, Mas X dan Mbak Y ini, kita ulangi. Ada Mas X dengan Mbak Y ini, kecerdasan kita anggap Mas X dan prestasi belajar kita anggap Mbak Y. Enggak, tolong ditutup dong. Mas X dan Mbak Y. Mas X dan Mbak Y itu hubungannya positif sekali. Ya, hubungannya positif dan sangat signifikan. Ada hubungan yang sangat signifikan dan saling menyayangi yang positif ya antara Mas X dan Mbak Y. Nah, kemudian ada variabel kontrol namanya, ini mungkin lebih enak kita ganti judulnya. Ini akan saya ganti misalnya Mas X, kemudian prestasi belajar itu Mbak Y, kemudian stres itu saya saya jadikan Mas stres itu faktor ekonomi, kemudian motivasi akan saya ganti dengan faktor fisik. Oke, nah ini ya. Jadi kita lihat ketika ada dua orang, Mas X dan Mbak Y. Hubungan atau korelasi antara Mas X dan Mbak Y itu sangat signifikan dan sangat kuat. Bukan sangat kuat, kuat 0,7. Jadi rasa sayang dan rasa cintanya itu kuat. Tetapi kemudian kita masukkan faktor ekonomi dan faktor fisik ini kita kontrol. Satu dulu aja. Faktor ekonomi kita kontrol. Wah, hasilnya berubah, menurun. Ternyata hubungannya Mas X dan Mbak Y ini tidak signifikan. Rasa sayangnya berkurang dari yang sebelumnya 0,7 menjadi 0,4 yang lemah. Jadi ternyata kita memahaminya adalah hubungan antara Mas X dan Mbak Y yang tadi itu
yang tadi itu kuat ya, itu ternyata bukan karena Mas X suka Mbak Y, bukan karena Mbak Y, dan Mbak Y suka Mas X, sayang Mas X, bukan karena Mas X, tapi dipengaruhi faktor lain, faktor ekonomi. Jadi ketika salah satu ini kebetulan secara finansial misalnya yang dilalah bangkrut atau kurang mendukung nih misalnya, nah ternyata rasa sayang antara keduanya itu berkurang. Tresnoku marang kowe berkurang karena faktor ekonomi berpengaruh di sini. Ekonominya menurun, jadi rasa sayangnya juga menurun. Nah, sudah kondisi ekonominya menurun, stres kan, kondisi ekonomi menurun, stres, kemudian tidak menjaga penampilan, akhirnya penampilannya kulitnya yang sebelumnya mulus menjadi kusem, menjadi tidak terawat. Nah, itu juga berpengaruh juga, makin turun lagi nih. Jadi faktor fisik itu menunjukkan bahwa oh ternyata ketika faktor ekonomi dan faktor fisiknya ini dikontrol ya, ternyata hubungan antara Mas X dan Mbak Y itu lemah. Hubungan kasih sayangnya itu lemah, bahkan tidak signifikan. Jadi bisa dikatakan, wah ini tidak ada hubungan kasih sayang antara Mas X dan Mbak Y. Karena apa? Karena hubungan kasih sayang Mas X dan Mbak Y itu ternyata dipengaruhi oleh faktor ekonomi dan faktor fisik, dan mungkin ada faktor-faktor lain yang jauh lebih berpengaruh. Seperti itu. Jadi pemahaman analisis korelasi kayak gitu. Kita bisa memahami analisis korelasi dengan analogi Mas X dan Mbak Y. Jadi saya ulangi lagi ya. Ini, wah hubungan Mas X sama Mbak Y ini kasih saya sangat signifikan. Kasih sayangnya itu kuat 0,76. Tapi apakah benar Mas X dan Mbak Y itu saling menyayangi dan mencintai karena diri mereka masing-masing? Yuk kita cek gimana kalau peran ekonomi itu kita tahan, kita kontrol, dan begitu juga peran fisik. Wah, ternyata baru ketahuan ternyata hubungannya Mas X dan Mbak Y selama ini itu dipengaruhi oleh ekonomi dan fisik. Nah, ketika ekonomi dan fisiknya itu dikontrol, ditahan nilainya, dianggap tetap ya, itu ternyata Mas X sama Mbak Y ini hubungan kasih sayangnya itu sangat lemah. Nah, begitu tentang analisis korelasi parsial. Silakan apabila ada teman-teman yang ingin bertanya.